Baik, para mahasiswa sekalian, bisa kita mulai? Di perkuliahan minggu kelima, kita membahas dua hal penting tentang globalisasi, permasalahan dan tantangannya, serta tantangan ekonomi Indonesia. Globalisasi itu berangkat dari sebuah fenomena yang yang berkali-kali para ahli mengemukakan tentang apa yang disebut dengan internasionalisasi. Internasionalisasi itu berkaitan dengan hal yang sifatnya mendunia atau global, mengglobal. Gagasan tentang globalisasi lebih populer itu sejak diketemukannya sebuah teori apa yang disebut dengan the borderless world, dunia tanpa batas. Seorang ahli dari Jepang yang mengatakan bahwa dunia tanpa batas, Kenichi Ohmae, dia menulis sebuah buku yang sangat populer dengan judul The End of Nation State, berakhirnya negara bangsa. Kenichi Ohmae ini beranggapan bahwa di abad-abad ini dan di masa yang akan datang itu, orang sudah tidak lagi merasa memiliki satu bangsa, satu negara, tetapi sudah menjadi warga dunia. Paham maksudnya itu? Jadi dia merasa bukan lagi sekedar menjadi orang Indonesia, dia juga merasa bahwa seluruh isi permukaan bumi ini adalah menjadi bagian dari dirinya, dan dia menjadi warga dari negara tersebut. Dunia secara keseluruhan menjadi tanpa tapal batas. Kalaupun secara fisik itu tidak memungkinkan, tetapi kemajuan informasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TICS) dengan artificial intelligence, dengan big data, dengan metaverse, orang bisa menjelajah kemana saja. Hari ini apa yang terjadi di Amerika kita bisa dengan sekejap mata menikmati apa peristiwa yang terjadi di Amerika. Dalam waktu hitungan menit, bahkan detik, sesuatu yang terjadi di Jepang misalnya, Anda sudah nikmati, Anda bisa lihat itu viral, framing di mana? Di YouTube. Bahkan sekarang dengan teknologi metaverse itu, Anda bisa menjelajahi dunia, seolah-olah Anda memasuki ruang-ruang yang berdimensi tanpa batas itu. Tetapi apakah memang yang dimaksud dengan runtuhnya negara bangsa, bubarnya negara itu benar, sebagaimana tesis yang dikemukakan oleh Kenichi Ohmae itu? Paling tidak dalam konteks Indonesia, para mahasiswa sekalian, bagaimana kita melihat atau menyaksikannya? Perkembangan runtuhnya nasionalisme, negara menjadi suatu artefak. Apa itu artefak? Hah? Sesuatu yang itu sudah harus dimuseumkan, gitu-gitu ya. Institusi negara di masa yang akan datang itu tidak lagi menjadi penting bagi seseorang. Jadi menurut Kenichi Ohmae, bahwa negara bangsa mengalami masa keredupannya
institusi negara tidak lagi dianggap penting ketika muncul realita tentang kondisi yang digambarkan sebagai dunia yang borderless, gitu ya, yang menyimpan satu konsekuensi vital, yakni larutnya etika bersekat-sekat identitas, nasionalisme, agama, identitas komunal yang selama ini dipegang lantaran dinding-dinding yang tegas telah runtuh satu kondisi yang dapat diwakili oleh dua kata, yakni arus globalisasi. Globalisasi itu dianggap menjadi sebuah momok terhadap runtuhnya negara bangsa. Bagi Indonesia, apakah nasionalisme negara bangsa itu juga akan runtuh sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenichi Ohmae? Kerinduan terhadap apa yang disebut dengan home alone, ya, kerinduan terhadap kampung halaman. Nanti ini Lebaran, rata-rata orang pada mudik. Ada yang mudik ke Jawa, ada yang sebetulnya Jakarta ini juga Jawa ya, tapi kalau orang pulang ke Jawa Tengah, ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, pulang ke Jawa katanya. Jadi seolah-olah Jakarta ini bukan Jawa. Itu menandakan bahwa tidak sepenuhnya negara bangsa, nasionalisme itu akan runtuh. Kira-kira begitu. Bagaimana kaitannya dengan perekonomian di masa yang akan datang? Para mahasiswa sekalian, ada beberapa catatan tentang globalisasi yang menjadi pegangan buat kita. Pertama, berkaitan dengan transformasi atau perubahan. Ada tipe-tipe perubahan secara fundamental yang Anda ketahui. Kalau perubahan itu bersifat revolusioner, bersifat radik secara revolusioner. Kalau perubahan itu secara berlahan, dilakukan dengan tahapan-tahapan, disebut dengan apa? Reformasi. Pasca perubahan reformasi, masyarakat memiliki tuntutan yang begitu banyak. Karena dianggap reformasi tidak lagi berjalan secara cepat. Perubahan arus politik yang terjadi misalnya di Indonesia, perubahan yang disebut dengan reformasi 1998 itu dalam kondisi tertentu dianggap sangat lambat. Reformasi hukum, reformasi keadilan ya, reformasi politik dan yang lain-lain, reformasi ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi kita dianggap belum bisa memenuhi harapan, sehingga muncul tuntutan baru untuk melahirkan apa yang disebut dengan transformasi. Perubahan transformasi itu perubahan secara menyeluruh kepada semua sendi kehidupan. Dalam konteks ini tentu berkaitan dengan perubahan sistem ekonomi, struktur ekonomi gitu-gitu, yang wujudnya adalah bagaimana transformasi itu menghela reformasi, kira-kira begitu ya. Kalau reformasi itu ditandai dengan lahir dan munculnya krisis ekonomi sebagaimana pada perkuliahan online di minggu keempat kemarin, Anda sudah pelajari bagaimana tahapan-tahapan krisis, baik krisis ekonomi yang ada di dunia maupun krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Krisis pada 98 menjatuhkan rejim pemerintahan Soeharto misalnya. Kemudian krisis tahun 2008 ketika ditandai dengan krisis global, krisis ekonomi dunia. Dan pada tahun 2023 ini kita sedang menghadapi suatu gejala kondisi dunia yang tidak serba baik-baik saja. Krisis energi di Eropa, krisis keuangan di Eropa, dan krisis yang ada di Amerika bisa jadi
Indonesia sebagai negara yang baru pulih dari bencana COVID-19, kalau tidak dikelola secara baik, bagaimana inflasi, bagaimana pertumbuhan ekonomi tidak ditata, bagaimana kesenjangan pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya kesenjangan yang begitu meluas, itu akan menyebabkan terjadinya apa? Krisis kembali.